tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji lebih komplit lagi. Kalau salat fahsya mungkar, kalau puasa tattaqun, tapi kalau haji ada 3. La rafatha, jangan ada seksual, kata-kata jangan porno, tatapan mata jangan sampai jelalatan, menunduk saja. Makanya dari tadi saya nunduk kan. Wala fusuqa, jangan ada narkoba, jangan ada khamar, jangan ada macam-macam perbuatan mungkar. Wala jidal, jangan ada kata-kata kasar. Andai ada orang mengajakmu berkelahi, caci maki, sumpah serapah, tahan. Berani kamu melawan saya? Aku sedang melaksanakan haji, aku tidak ingin hajiku rusak. Gak berani kamu sama saya kan? Aku bukan tidak berani, aku sedang haji. Nanti 2 hari setelah ini awas. Bukan itu. Makanya orang setelah pulang dari ibadah haji itu mampu menahan yang 3. Alhamdulillah Ustaz Somad, tetangga kami itu kemarin kalau ngomong porno, pandangannya jelalatan. Tapi sekarang setelah pulang haji, alhamdulillah semuanya berhenti. Berubah dia? Enggak, ninggal. Bukan itu yang diinginkan. Engkau tetap hidup, tapi ada perubahan. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Apa itu tanda haji mabrur? Alhamdulillah Ustaz Somad, tetangga saya baru pulang haji. Gimana keadaannya? Wajahnya putih, gemuk. Ditanya sama teman-temannya, kenapa dia putih gemuk? Enggak pernah ke masjid, di hotel terus tidur. Jangan menilai jamaah dari wajah fisiknya. Yang satu hitam, kering. Kenapa? Karena bolak-balik jalan kaki dari Misfalah, dari Jarwal, dari Syib Amir ke Masjidil Haram, bolak-balik ngejar bis, rebut-rebutan sama jamaah Turki, kalah terus. Mereka besar, tegap. Sudah mau naik, kesenggol, kalah. Tidak bisa nilai, tapi nilailah dari perubahan. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Yang meradakan perubahan. Siapa yang merasakan taubat nasuha? Yang ada perubahan. Makanya alhamdulillah Ustaz Somad, itu dulu orang sebelum berangkat haji pelit, setelah pulang haji menjadi dermawan. Amin. Dulu sebelum berangkat haji main gaplek terus, duduk di warung kopi terus. Setelah pulang sekarang lebih banyak iktikaf di masjid. Alhamdulillah. Jangan sampai tidak ada perubahan. Heran saya ngeliat bapak itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Kenapa tidak ada perubahan? Makanya mesti ada perubahan. Di mana? Haji adalah menempa diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masjidil Haram disediakan Allah, disucikan oleh antahira. Hendaklah kalian berdua mensucikan baitia, rumahku. Hai Ibrahim, bawa anakmu Ismail, sucikan rumahku ini. Untuk siapa? Untuk 3 orang. Lit-taifin, untuk orang yang banyak tawaf. Siapa lagi? Wal akifin, untuk orang yang banyak iktikaf. Siapa lagi? Warruka'is sujud, untuk orang yang banyak rukuk dan sujud. Maka yang paling afdal lit-taifin, banyak-banyak tawaf, tawaf sunat, tawaf sunat, tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tawaf, iktikaf, dan banyak solat sunat. Hikmah yang ketiga, ini puncak daripada ibadah haji. Kalau ada orang yang nggak bisa tawaf, duduk di atas kursi, dorong. Yang nggak bisa tawaf, dorong, pakai kursi. Yang nggak bisa sa'i, dorong, pakai kursi. Yang nggak bisa melontar jumrah, duduk tenang. Bapak Ibu duduk tenang ya, nanti saya lontarkan jumrahnya. Tapi yang satu ini tidak bisa diwakilkan, itulah dia berada di padang Arafah, bukan di padang panjang. Di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, puncak daripada haji adalah Arafah. Siapa yang tidak di padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Padang Arafah terbatas. End of Arafah. Ini adalah batas Arafah. Siapa yang wukuf di luar sana, maka tidak sah hajinya. Di saat di padang Arafah, waktunya tidak lama, hanya 7 jam saja. Mulai jam 12 siang, bergeser tergelincir matahari tanggal 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak, udah lewat 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk azan maghrib, tenggelam matahari, bertolak dari padang Arafah menuju Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Inilah perjalanan haji. Apa hikmah kemanusiaan di padang Arafah? Di padang Arafah engkau benar-benar menyadari bahwa engkau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Selama ini kau pakai jas, selama ini pakai dasi, selama ini pakai baju safari, selama ini pakai baju kebesaran. Mereka yang selalu pakai baju kebesaran. Kenapa baju kebesaran? XL. Baju kebesaran. Begitu sampai di padang Arafah, yang tinggal hanya 2 helai. 1 helai di bawah, 1 helai di atas, no CD. Yang perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki memakai pakaian kematian. Ini adalah miniatur padang mahsyar. Anak tinggal, istri tinggal, keluarga tinggal, sebatang kara menangis di padang Arafah. Beginilah nanti di padang mahsyar, miniatur padang mahsyar. Makanya orang yang pulang haji itu angkuhnya hilang, sombongnya hilang, karena dia sudah merasakan bagaimana seluruh manusia 4,7 juta orang dalam keadaan di tempat yang sama, di waktu yang sama, mengucapkan kalimat yang sama, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum sampai ke padang Arafah disampaikan Allah insyaAllah. Yang sudah disampaikan Allah diberikan haji yang mabrur insyaAllah. Kenapa? Karena pada saat itu, makanya ketika di padang Arafah jangan sampai lagi melakukan perbuatan-perbuatan duniawi. Pokoknya di padang Arafah itu hanya berzikir, merenung sejenak. Ini di padang Arafah masih banyak yang 7 jam saudaraku. Engkau menantikannya 7 tahun, 17 tahun hanya untuk menantikan masa 7 jam ini. Kalau malam yang paling mulia di antara seluruh malam selama setahun ini, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bukan Lailatul Bakar. Banyak juga mencari Lailatul Bakar, masak kue di akhir Ramadan. Kalau malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Tapi kalau siang yang paling mulia adalah hari Arafah. Bagaimana dengan kita yang ada di Kepulauan Riau, di Republik Indonesia ini? Kita tidak bisa di tanah suci Makkah, kita tidak berada di padang Arafah. Apa yang kita lakukan pada tanggal 9 itu? Tanggal 9 kita melaksanakan puasa Arafah. Tanggal 21 Agustus insya Allah. Tanggal 22 sudah hari raya Idul Adha. Ingat, kasih lingkaran 21 Agustus kami akan melaksanakan puasa Arafah. Hadis riwayat Muslim, dipercayai kesahihannya, tidak diragukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pahala puasa Arafah? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mau diampunkan Allah? Laksanakan puasa Arafah. Dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang, dosa kecil-kecil, remeh-temeh akan diampunkan Allah. Tapi hutang tidak lunas. Ini penting. Apa pesan kemanusiaan di padang Arafah? Jangan angkuh, jangan sombong. Sekarang engkau sombong karena jabatanmu, sekarang engkau sombong karena kekuasaanmu, sekarang engkau sombong karena duit hartamu. Di padang Arafah tak ada itu semua. Engkau hanyalah hamba yang fakir, miskin, susah, tidak bawa apa-apa. Yang akan kau bawa menghadap Allah cuma 2. Illalladzina amanu wa amilus, kecuali iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh itu yang akan kau bawa menghadap Allah SWT. Yang hari ini sombong, yang hari ini angkuh, sombong karena sukunya, sombong karena itu. Orang kenapa sombong sekali dia? Kenapa dia sombong? Dia bangsawan, Pak Ustadz. Bangsawan itu apa? Bangsa yang hidup di awan. Dia sombong kenapa? Dia kaya, Pak Ustadz. Di padang Arafah tak ada yang bangsawan, tak ada yang kaya, semuanya berada di bawah panas terik matahari. Kau rasakan itu. Makanya orang yang pulang haji itu orangnya rendah hati, orangnya santun, tidak sombong, yang merenungkan makna-makna kemanusiaan dalam haji. Tapi kalau orang hanya terjebak pada ritual, tawaf, sa'i, ta'alul, wukuf, mabit, melontar jumrah, setelah pulang makin sombong.
Dulu kalau sebelum haji mau ngantri, makan ngantri, setelah haji mesti dijamu, kalau enggak pulang merajuk. Dulu kalau mau ngundang cukup pakai SMS, datang ya Pak, dengan tidak mengurangi kehormatan, harap datang akikah anak kami. Dulu mau, setelah berangkat haji mesti pakai surat undangan, hanya pakai spidol H. Kalau enggak ditulis H besar-besar, enggak mau datang. Kira-kira orang ini dapat haji mabrur apa tidak? Bukan saya yang ngomong. Oleh sebab itu maka siapa yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak ada perubahan dalam dirinya, maka na'udzubillah, tak ada kesan ibadah, tidak ada perubahan, tidak ada nilai-nilai kemanusiaan. Puncak daripada kemanusiaan adalah merasakan diri kita hina, rendah, nista, pelaku dosa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa khutbah Nabi di padang Arafah? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua diciptakan dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah. Oh, itu bukan tanah, tanah di bawah. Dari tanah, naik ke atas tanah, berjalan di atas tanah. Setelah itu mati, masuk ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Ini semuanya dari tanah, dari tanah, dari tanah. Ustaz Somad, kalau memang kita dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Mestinya kalau tanah ya sama. Kenapa sifatnya nggak sama? Ada yang dari tanah liat, ada yang dari tanah sengketa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil hikmah-hikmah kemanusiaan dari ibadah, insya Allah. Amin. Ustaz Abdul Somad hanya menyampaikan sekelumit saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Umar Mita LC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.